teman-teman, tadi setelah sekitar jam 7 aku berangkat dari Blitar naik kereta api Gajayana dan tiba di Malang sekitar setengah 10. Lalu dari stasiun Malang aku jalan kaki menuju ke poolnya Rosalia Indah di jalan mana ini ya? Itulah pokoknya. Ini aku mau naik bis yang ada di belakangku ini, yaitu SDT 162 dengan rute Malang, Pulau Gebang sampai ke Bogor. Nah, aku tapi turun di Pulau Gebang aja. Yang spesial karena armada ini menggunakan sasis Volvo B11R terbaru. Aku belum nyobain Volvo B11R dengan bodi double decker ini. Kayak gimana ya rasanya? Penasaran jadinya. Sebelum naik ke dalam bis, hal pertama yang dilakukan adalah menukarkan tiket yang telah kupesan melalui website resmi Rosalia Indah. Kode booking yang telah didapat ditukarkan dengan tiket, air mineral, dan apabila ada barang yang masuk bagasi harus dilaporkan di sini dan akan diberi stiker yang berfungsi mengurangi resiko barang hilang atau tertukar. Pulau Rosalia Indah yang ada di Malang ini, itu jam segini tuh masih banyak-banyaknya armada ya, mulai armada tujuan Purwokerto, Jogja, ada yang Lampung, dan ada 3 bis premiumnya Rosalia Indah yang start dari Pulau Malang ini, yaitu yang pertama double decker Volvo SDT 162, tandemnya SDT 161 juga sama-sama Volvo, tujuannya ke Bogornya itu Tajur teman-teman. Ini lewat Pulau Gebang. Dan yang di belakang itu ada yang tujuannya ke Bitung, ke Tangerang. Jadi kalau mau ke Poris, kalau mau ke Bekasi, itu naiknya yang double decker belakang ini, Scania K410. Ini super top. Tujuannya ke Cilengsi. Sebetulnya dulu ini tujuannya ke Bogor. Tapi karena ada Volvo double decker ini, jadi dia rutenya menjadi ke Cilengsi. Digeser ke Cilengsi, Malang, Solo, Cilengsi. Ada 3 layanan kelas dalam satu bus double decker ini, yaitu first class, super top, dan executive plus. Nah, aku naik di kelas executive plus yang ada di lantai atas. Kosong. Gunung Harta sekuat burung masuk. Si Hano oke. Lorena.
12:15 teman-teman. Sekarang udah masuk di Terminal Arjosari Malang. Dan bis ini punya jadwal keberangkatan nanti sekitar pukul jam 13.00. Jadi masih ada waktu sekitar 45 menit di terminal ini. Ke arah Jakartanya masih ada 3. Rosalia Indah, Lorena yang pertama, dan disusul oleh Gunung Harta. Dan semuanya menggunakan sasis tronton. Yang ini 2542, yang itu UHD juga 2542, dan yang aku naiki pakai Volvo Bis 11R. Nanti sekitar 15 menit lagi kira-kira. Itu yang datang itu sasis full premium semua nih teman-teman. Malang sekarang emang persaingan PO busnya ngeri-ngeri. Pakai sasis premium semua rata-rata. Bisku ini SDD 162 merupakan tim Rosalia Indah tujuan ke arah Jakarta dan sekitarnya yang pertama kali masuk. Kalau nggak salah ada 3 ini, yang apa? Yang SDD juga, yang Scania. Lalu di belakangnya ada Scania K360 Supertop. Yuk kita lihat yang Gunung Harta dulu teman-teman. Ini Gunung Harta GHTS 73. Ini Jakartanya nggak tahu ini Bogor atau Tangerang ya. Biasanya Gunung Harta tuh yang premium, yang Voyager kelas kayak gini UHD itu ada 2 rute. Yang pertama ke Polres, yang kedua yang ke Bogor. Nggak tahu yang Bogor mana, yang Tangerang mana. Yang ini pakai Mercy 2542 dan yang ini pakai Volvo B11R. Nah, sama kayak punya aku tadi, cuman bedanya itu ini UHD. Tingginya cuma 4 meter dan yang punya aku itu 4,15 meter. Tingginya selisihnya nggak begitu banyak sih, cuma 15 cm. Tapi ya kerasa yo. Ini single deck, itu double deck. Nah, ada waktu kurang lebih sekitar 45 menit dan sekarang udah masuk waktu sholat duhur. Di sini masjidnya, kita bisa sholat sekalian di sini. Bisa dijamak sholat duhur dengan asar karena perjalanan nanti full langsung nanti. Sekarang timnya Rosalia Indah Malang lengkap. Ini yang tujuan Bitung, Bogor, yang belakang Supertop tujuan Cilengsi. Keren banget ini. Saingan sama Gunung Harta ini. Premiumnya banyak ditaruh sini semua. Wah, ngeri. Lorena juga. Ini dia nih ruang kemudi dari bis double decker Volvo yang aku naiki. Ngomong-ngomong, Volvo B11R ini telah menggunakan transmisi otomatik dari iShift loh. Jadi kalau teman-teman cari pedal kopling yang di bawah itu, ya nggak ada. Jam 1 tepat ini meninggalkan Terminal Arjosari teman-teman. Nah, setelah ini langsung ngambil penumpang ke Surabaya.
Surabaya. Dan sekarang aku ada di kelas eksekutif plusnya. Itu setelah merilis 10 double decker Scania semua, sekarang merilis lagi 5 unit Volvo B11R. Nah itu waktu rilisnya itu kalau nggak salah waktu pas awal-awal pandemi corona. Banyak yang spesial teman-teman dari bis ini. Yang pertama, bis ini tuh menggunakan sasis Volvo B11R 430 horsepower. Ini pertama kalinya aku naik bis dengan sasis Volvo B11R dengan bodi Jetbus 3 SDD atau double decker. Terakhir aku pernah naik Volvo B11R itu naik punyanya Gunung Harta, tapi bodinya nggak double decker, bodinya UHD. Dan bus ini memiliki 3 kelas. Yang pertama first class double decker yang ada di bawah, cuma ada 2 seat. Dan aku lihat itu tadi waktu di Malang itu nggak begitu nggak ada perubahan, sama aja kayak yang Scania sebelumnya, yang double decker Scania sebelumnya. Yang beda itu ada di super top double decker dan eksekutif plus double decker seperti yang aku naik ini. Untuk kelas super top double decker dan kelas eksekutif plus double decker itu menggunakan kursi dari Rimba Kencana yang menggunakan refresh terbaru teman-teman. Untuk kelas super topnya itu hanya diisi 6 seat aja. Satu bis ini cuma ada 6 seat untuk kelas super top double decker. Posisinya ada di lantai bawah, di depannya toilet dan tangga. Untuk kelasku ini eksekutif double decker ini itu dia juga menggunakan kursi dari Rimba Kencana yang terbaru dengan legress terbaru juga, dan ukuran eksekutif yang gede itu penumpang akan nyaman dan posisi tempat duduknya enak. Tapi minusnya gangway atau jarak antar seatnya ini, lorongnya ini jadi sempit. Untuk jalan agak susah, harus miring. Dan yang bikin aku paling penasaran yaitu di kelas eksekutif plusnya aku seperti ini, karena dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana terbaru yang legressnya itu model terbaru teman-teman. Jadi kalau dulu tuh legressnya itu kan jadi satu menopang betis kita jadi satu. Sekarang legressnya terpisah, jadi legress model baru. Jadi kita bisa lebih selonjoran, lebih santai gitu. Dan bagian kaki paling bawah itu nggak menggantung teman-teman. Model legressnya teman-teman, jadi dipisah dengan seatnya. Kalau dulu kan jadi satu kayak gini, sekarang dipisah kayak gini. Dan kalau kita buka ini, di dalam sini bisa digunakan untuk menaruh sandal atau sepatu, lalu bisa ditutup gini. Dan ada space kosong sini, semisal teman-teman bawa tas kecil atau tas ukuran ransel sedang, itu bisa dimasukkan di sini teman-teman, di ruang area ini. Dan untuk tinggiku yang sekitar 167 cm yang standar ukuran rata-rata orang Indonesia, itu enak teman-teman. Jadi bagian kakinya itu nggak mentok. Tapi lain cerita nanti kalau orang yang tingginya di atas 175 mungkin ya, 175 ke atas, itu mungkin kakinya agak sedikit terganggu karena mentok di kursi depannya, atau kalau di lounge sana mentok di dashboardnya. Nanti aku tanya ke temanku ya, soalnya pada trip kali ini aku sama temanku dan dia itu orangnya tinggi banget, lebih tinggi dari aku pokoknya. Nanti kita tanya ya gimana rasanya dengan legress model terbaru ini dengan yang lama, enakan mana. Untuk tarifnya itu 380.000 untuk kelas eksekutif plus ini, mulai dari Malang, Pulau Gebang hingga tujuan akhirnya ke Bogor. Fasilitasnya apa aja? Yang pertama, ketika kita check in, kita langsung dikasih air mineral free yang ukurannya 600 ml. Lalu kita di dalam seatnya ini ada charger untuk ngecas gadget kalian. Itu ada colokan listrik di setiap seatnya, dan juga ada USB charger yang berarti yang tempatnya di sini teman-teman, di bagian atas dekat cover AC. Teman-teman gak usah khawatir kalau kehabisan daya baterai.
Lalu ada juga kalau di sini yang di bagian seat bawah ini udah ada yang pakai, teman-teman bisa ke atas. Di sana itu di dekatnya box audio itu juga ada colokan listriknya. Di belakang seat ini juga ada colokan listriknya teman-teman. Dan seatnya ini teman-teman juga reclining seat. Jadi kalau teman-teman pengen merebah, ini bisa direbahkan dengan menarik tombol yang ada di bawah sini. Dengan perpaduan legress ini dan rebahin maksimal, itu bisa kayak sleeper teman-teman. Mantep banget untuk kelas eksekutif plus loh ya. Ini udah mantep banget ini. Nah ini aku tanya ke temanku yang bareng sama aku ngetripnya, Mas Felix, rasanya gimana hot seat yang baru ini? Kalau hot seat untuk postur tubuh seperti saya kurang kayaknya. Kurang. Ini kaki saya jadi Kaki, segini. anu ya, mentok ya kakinya ya. Kalau di belakang mungkin masih bisa tertolong lah. Kalau di sini sama nomor 6 kalau nggak salah. Satu ini sama nomor 6 yang mentok kaki ya. Betul. Tapi lek sing selebihnya nggak begitu mentok ya. Nggak seberapa. Kalau menurutmu Mas, mendingan yang seat kayak gini, yang legless ini atau yang lama, yang double decker lama? Kalau saya pribadi suka yang gini, cuma nggak untuk di depan sama nomor 6. Oh, berarti untuk nomor 2 dan sebagainya pokoknya selain 1 dengan 6 ya? Masih cocok buat Soalnya 1 sama 6 mentok. mentok. Oke. Ini mentok juga ya? Mentok. Tapi kalau aku sing tinggi ini 167 aman sih. Ya masih aman. Kalau 170-an udah Tinggi berapa sih? 178 ya? 78, 175 lah agak. 178 mentok kayak gini teman-teman. Sweet kelas kriat-kriat. Ini double decker. Kok kayak? Tajudin Fikri karo si Fadil. Oke, sampai di sini dulu video part 1 dari trip report dalam rangka mencoba rasanya legress model baru yang hanya dimiliki oleh Rosalia Indah ini. Untuk perjalanan lengkapnya akan aku sambung di part kedua. Dan yang belum subscribe, buruan deh segera subscribe agar tidak ketinggalan video update terbaru. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.